Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita mulai bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung mula yang menyatukan kami di tempat ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tema tentang belas kasih sejati. Sebelum kita membahas tentang belas kasih sejati, mari kita mendengarkan atau membuka kitab suci kita, kitab Yeremia, bab 23 atau pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita membaca dan mendengarkan secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemudian mari kita membaca bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 atau pasal 2 ayat 13 sampai 18. Bab 2 ayat 13 sampai 18. Mari kita membaca bersama dan mendengarkan dengan seksama. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh dia kita kedua belah pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya kita membaca juga dari bacaan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Injil Markus bab 6 atau pasal 6 ayat 30 sampai 34. Bab 6 ayat 30 sampai 34. Mari kita membaca bersama-sama dan mendengarkan secara seksama. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu, menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belas kasih sejati itu berasal dari Allah, berasal dari Kristus, berasal dari Roh Kudus. Belas kasih itu adalah suatu kehendak dan kuasa Allah akan cinta Allah yang begitu besar kepada umat manusia dan kepada alam semesta ini, sehingga menganugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang belas kasih berarti kita berbicara tentang Allah. Sifat Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Belas kasih adalah suatu tanda kasih yang diungkapkan kepada umat manusia melalui anugerah dan berkat yang diberikan oleh Allah. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita bisa sampai di tempat ini mengikuti bimbingan penyuluhan dan katekese secara online ini adalah karena belas kasih Allah. Belas kasih itu adalah suatu hal yang mesti kita terima dari Allah karena kita dipilih Allah menjadi putra-putrinya. Kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi Kenisa Roh Kudus, kita menjadi ciptaan baru dan kita memperoleh karunia keselamatan. Nama kita dicatat di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Bapa. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belas kasih merupakan sebuah keutamaan Kristiani. Jadi itu adalah keutamaan Kristiani. Menjadi pengikut Kristus itu berarti kita memperoleh keutamaan. Keutamaan itu didapatkan karena Kristus, karena jasa Kristus, sehingga belas kasih Allah itu mengalir kepada kita. Jadi bukan karena kita atau jasa kita, tetapi karena jasa Yesus Kristus. Jadi belas kasih merupakan sebuah keutamaan Kristiani yang harus dihayati oleh para pengikut Kristus. Harus dihayati selama raga dikandung hayat. Jadi harus dihayati. Jadi harus dihidupi oleh kita yang berbadan dan berroh ini. Jadi kalau kita sampai di tempat ini, sampai di dalam gereja ini, sampai mengikuti kegiatan-kegiatan rohani itu karena belas kasih dari Allah. Karena kita memiliki badan dan memiliki roh. Maka roh itu berasal dari Allah, ruah. Tetapi apakah roh itu bisa sampai atau bersama dengan Allah kembali? Kita akan dihakimi menurut apa yang kita lakukan di dunia ini. Sebagai umat yang berziarah atau gereja yang berziarah di muka bumi ini, belas kasih Allah itu adalah keutamaan sebagai pengikut Kristus. Sikap belas kasih menuntut para pengikut Kristus untuk melihat dan merasakan kehidupan orang lain. Jadi melihat dan merasakan. Kalau hanya melihat tapi tak merasakan, belum. Merasakan tapi tak melihat juga masih jauh. Jadi kata melihat dan merasakan itu adalah suatu belas kasih yang ditunjukkan oleh pengikut Kristus kepada orang lain. Jadi kalau kita berbuat jahat, kita berbuat kriminal, kita berbuat hal yang negatif, nah berarti kita tidak berbelas kasih. Jadi belas kasih itu mudah diucapkan tetapi sangat susah dilaksanakan kalau kita tidak mendapat anugerah dari Allah. Karena sang empunya belas kasih itu atau kerahiman ilahi itu adalah Allah.
Jadi belas kasih itulah yang membuat kita bisa bersama dengan Allah. Tetapi belas kasih kalau kita sia-siakan berarti kita akan menyia-nyiakan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu kita dapatkan setiap waktu, setiap saat melalui napas kita ini. Ya, kalau kita masih bersyukur, kita bersyukur dan berterima kasih. Kalau kita misalnya di rumah sakit, ya, di ruangan ICU atau ICCU, kalau beli oksigen itu udah berapa? Jadi belas kasih itulah yang membuat ya makhluk hidup di muka bumi ini menjadi bergerak. Bumi bergerak, semua bergerak. Ya, kita bergerak. Maka kehidupan rohani kita itu harus bergerak maju, bukan mundur atau diam. Kehadiran kita itu adalah kemajuan yang menyongsong belas kasih Allah. Nah itu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap belas kasih menuntut para pengikut Kristus untuk melihat dan merasakan kehidupan orang lain, berusaha membahagiakan orang lain. Nah itu, berusaha membahagiakan orang lain. Damai dan sejahtera itu udah ada di dalam kita, kita menjadi berkat, kita membahagiakan orang lain. Terkadang untuk membahagiakan orang lain itu kita sangat sulit. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Padahal membahagiakan orang lain itu pasti dengan duit. Maksud saya adalah duit rohani, doa dan firman. Ya. Usaha dan pelayanan yang baik dan benar, iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus atau mengikuti Yesus